pertama kali ngikut sholat, merinding semua mulu tuh. Kenapa ya kok merinding gini ya? Nggak tahu ya, mungkin karena Allah tuh kita baru menghadap kepada Allah, mungkin ada sedikit apa namanya, nggak tahu lah, pokoknya rasanya merinding lah. Udah sholat ya rasanya kok gini ya, gimana rasanya bahagia gitu, walaupun kita nggak pandai baca tapi kok rasanya unik gitu, aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini datangi Fatimah. Apa kabar Fatimah? Udah lama kita tidak temu. Alhamdulillah, Ibu sehat. Ibu gimana kabar Bu di sini? Saya baik-baik juga. Saya dengar kemarin saya ke Jakarta, kamu pulang ke kampung. Iya. Udah 6 bulan Bu. Oh iya ke? Itulah baru ini kita temu kembali. Dulunya ditinggal di Siantan ya. Nah, sekarang sementara dia tinggal di rumah saya. Saya kemarin nyebut dia dari Skadau balik ke rumah saya. Nah itu saya mau nanya kembali ke Fatimah. Dulu yang masuk Islamnya bagaimana gitu. Apakah masih tetap bertahan dengan agama Islamnya? Karena kemarin Fatimah sempat pulang ke kampung 6 bulan. Jadi saya mau tanya Fatimah, apakah masih tetap pertahankan dengan agama Islamnya? Ya alhamdulillah masih sampai sekarang. Awal mulanya sih saya masuk mualaf ya karena saya menikah dengan suami orang Lombok. Ya pada waktu itu tahun 2001. Awal mula sih saya agak ragu mau masuk kan ya. Tapi karena kita sayang dengan suami, ya cintalah dengan dia. Dia bilang, kalau kamu mau nikah dengan saya, kamu harus masuk Islam. Karena kalau tidak masuk Islam, kita nikah pun percuma, katanya gitu. Itu tidak halal gitu, tidak bisa bersama juga, katanya gitu kan. Oh, jadi pikir-pikir lagi gimana ini ya, masuk enggak, mau masuk masih sayang dengan agamanya, enggak masuk kita cinta gitu kan ya gimana. Jadi tuh kita pikir lagi, kita ini sayang, kita hidup sama suami yang menjaga, suami yang bertanggung jawab, yang kasih nafkah kita kan. Pikir masuk aja lah gitu. Jadi nikah, dimasukkan mereka mau ucap kalimat syahadat, jadi katanya sah gitu. Udah itu setelah kita nikah ya, dia coba ajak kita sholat, belajar sholat. Katanya walaupun kamu belum pandai, tapi kamu ikut aja abang gimana gerakannya. Kalau nggak pandai baca nggak apa, yang penting ikut gerakan katanya. Ya kita cobalah, kita ngikutkan. Pada waktu kita ngikut nih, baru pertama kali ngikut sholat, merinding semua mulu tuh. Kenapa ya kok merinding gini ya? Mungkin nggak tahu ya, mungkin karena Allah tuh kita baru menghadap kepada Allah, mungkin ada sedikit apa namanya, nggak tahu lah, pokoknya rasanya merinding lah. Udah sholat ya rasanya kok gini ya, gimana rasanya bahagia gitu, walaupun kita nggak pandai baca tapi kok rasanya unik gitu, aneh. Dan tuh kita pengen lagi ikut dia sholat apa, kita coba lagi gitu. Dia kan jarang di rumah, mau pulang ke rumah paling 2 minggu sekali gitu ya. Jadi kita nih rasanya tuh kalau dia pulang ke tempat kerja, di rumah tuh bosan. Ketika suami itu balik kerja ke tempat kerjanya, saya pun pengen berusaha untuk belajar gimana caranya sholat ini. Jadi saya tanya suami, gimana kita cara mau sholat? Katanya kita harus ambil air wudhu katanya. Tapi saya nggak tahu bacanya gimana. Lihat di YouTube, katanya ada bacaan di situ. Coba dihafalkan. Kalau nggak hafal, nanti kamu tulis. Katanya tulis sambil kamu wudhu tuh. Kamu niatkan dulu, katanya. Baca dulu, setelah itu baru wudhu, katanya. Oke, kami ikut. Udah itu gimana?
Yang penting kamu hafalkan Al-Fatihah. Kalau kamu nggak hafal, kamu tulis di buku. Katanya gitu. Oh gitu. Ya katanya cukup abad itu hafal Al-Fatihah. Nggak apa. Katanya kalau yang lain tuh nggak pandai, nggak apa. Nanti kamu Allahu Akbar. Katanya nanti kamu sujud, ruku. Kayak gitu aja Allahu Akbar aja. Yang penting niat kamu menghadap sama Allah. Katanya gitu. Terus saya ikutin lah. Tapi setelah kita melaksanakan sholat ya rasanya enak, tenang, bahagia, rasanya enak, adem lah. Jadi saya belajar untuk selanjutnya gimana bacaan-bacaan seterusnya sampai hafal. Jadi pisahannya itu bagaimana waktu itu? Aku dengar kau pisah sama dia. Ayo Bu, ada sekitar 7 bulanan jalan kami bersama tuh Bu. Katanya dia pengen balik ke waktu itu mau Natalan ke mau tahun baru dekat tahun baru, jadi dia pengen balik ke Lombok, katanya jenguk ibunya, kata ibunya itu udah tua, jadi baliklah dia ke Lombok nih. Kami bilang kami pengen ikut, katanya nggak usah dulu dek, katanya soalnya kata abang balik nggak lama sekitar 2 mingguan, katanya sayang, katanya uang biaya tuh mahal, katanya mau tiket kita bertiga lagi, katanya kalau abang kan balik cuma sendiri aja, nanti balik sini lagi nggak lama. Udah tuh ya oke lah, nggak apalah kalau abang mau sendiri sana, asalkan jangan lama di sana, hubungi saya, aku bilang gitu. Iya gitu, iya katanya. Berangkatlah dia. Dalam 1 bulanan itu ada dia kontak kita, ada telepon, ada kirim uang untuk biaya hidup kita di Ponti. Tapi setelah itu langsung menghilang. Kalau nggak ada ngontek, kayaknya sih diblokir nomor kita, Bu. Diblokir langsung. Kita nih kebingungan gimana ini. Pas waktu itu saya pindah ke Siantan tuh saya udah belajar ngaji, tanya sama itu orang di situ kan di mana ibu guru mengaji, belajarlah kita situ. Oh iya, itu tanya, itu betulnya anakmu tuh. Kan dulu kau belum nikah sama yang orang Lombok ya nih. Lombok itu kan kau udah nikah sama orang Dayak. Anak itu kan masih Kristen dulunya ya? Iya masih. Jadi kamu nikah sama yang orang Lombok tuh sekaligus kau masuk Islam dengan anakmu. Sama-sama dua-duanya masuk Islam. Setelah itu kau dipisahkan lewat WA ya, aku dengar ya? Gini, awal dia kan nomor kita kan diblokir nih, jadi kita nggak bisa ngontek atau telepon dia tanya gimana nih selanjutnya, soalnya kita kan di situ ngontrak. Kita cuma jualan es, jualan snack cuma berapa lah ya kan Bu, untungnya pun dikit. Jadi ibu yang punya kontrak nih punya ide, Fatimah katanya, gini aja Fatimah, pakai HP kakak aja telepon, coba kita chat katanya, masih aktif nggak nomornya kata gitu kan. Terus nanti gimana Kak kalau dia telepon, gini aja, biar dia itu maksudnya masih gimana Kak, masih mau tanggung jawab kan enggak, kita gini tanyakan, kakak bilang kamu sakit ya, makanya kakak telepon kamu, coba nomor kamu masih aktif enggak gitu. Terus berakting lah kami berdua nih dengan kakak tuh. Acting. Jadi telepon lah, halo kata itu kakak, ini suaminya Fatimah Kak, katanya. Iya, ada apa Kak? Oh ini saya ibu yang punya kontrakan, katanya. Saya tuh itu mau kasih tahu Fatimah ini sakit, katanya. Udah mau 1 minggu dia sakit. Terus kami pun tak tahu awalnya, katanya gitu. Dari kami tanya sama anaknya, mamanya mana? Kata langsung anaknya bilang mama sakit, katanya mama demam, katanya gitu kan. Terus gimana ini? Katanya dia tidak mampu bangun, jadi saya kompres dia. Kata tengok itu kan. Langsung dikasih video sama dia tuh, gitu. Mana kak, aku pengen lihat, katanya. Dia pun khawatir juga lihat kita sakit kan. Jadi ditanyalah gimana kabar kita, aku bilang gimana aku ndak sakit, aku nih ndak makan di sini mikirin kamu, ndak ada ngontek, ndak ada nelfon, sedangkan aku di sini kita ngontrak. Aku bilang kalau kamu langsung tiba-tiba matikan, blokir nomor saya ndak punya siapa-siapa sini, saya udah masuk Islam, sedangkan saya berusaha sebaik mungkin untuk belajar menjadi istri kamu yang soleha, meskipun tidak
begitu bagus kan, tapi kita nih sebagai istri ini ingin berusaha menjadi istri yang baik di mata kamu gitu. Sampai saya sini ini kami bilang kami berusaha untuk belajar, cari guru ngaji, cari untuk yang bisa ngajarkan kita gitu, biar kita dia bisa memahami gimana agama Islam baiknya gitu. Tapi sekarang kamu setelah aku sungguh-sungguh pengen belajar, kamu tinggalkan aku gitu. Jadi kita dia bingung harus gimana kan. Sedangkan kalau mau balik, pikir kamu mau balik kampung, di kampung kan agamanya Kristen. Sedangkan kita ini masih dalam agama Islam ini, maksudnya masih hati ini masih senang gitu. Pengen mau gimana selanjutnya mau belajar. Tapi tiba-tiba kita ditinggalkan ya. Sedih. Sangat sedih sih rasanya. Nggak tahu gimana lah. Setelah itu kau belajar mana? Ya, setelah itu, jadi kami ketemu sama guru ngaji itu. Guru ngaji pertamanya antarkan saya dengan Ibu Neng, orang Siantan. Siantan, Siantan ini ya. Ibu Neng tuh, jadi di situ Ibu Neng ada guru kita juga yang sepengajian dengan mereka, itu Ibu Tum. Jadi Ibu Tum nih, saya kasih tahu kan, saya jelaskan di situ gimana cerita saya, gimana saya ditinggalkan. Jadi Ibu Tum nih awalnya dia tanya, kamu kerja apa di sini, katanya gitu. Saya belum punya pekerjaan Bu, aku bilang cuma jualan es kecil-kecilan gitu kan. Oh, katanya, kalau Ibu ada juga masuk itu katanya pengajian mualaf, nanti katanya bisa Ibu kenalkan dulu, nanti Ibu kasih tahu sama itu ketua pengajian kita, katanya gitu kan. Nanti silakan Ibu, silakan itu ada kalau mau ke sana hari apa, katanya kan. Kalau tak salah di PT hari Kamis. Hari Kamis pengajian saya di PT. Jadi katanya adik datang ke sana, kata nanti kita sesama mualaf di sana, mereka bisa bantu, setidaknya di sana kamu bisa belajar, ketemu para mualaf yang lain gitu kan. Iya. Jadi pergilah saya ke situ hari Kamis, ya ketemulah sama Ibu Yuli. Bu Yuli yang mana? Ini yang cantik, cantik soleha. Ya, saya itu memang pengajian berapa titik saya buka di Siantan. Pokok di kota ini ada 8 titik, yang mana mualaf yang bermasalah, yang tidak bisa ngaji, yang mau ikut ngaji. Jadi ibu-ibu guru ngaji itu dia antarkan di masjid-masjid yang dimana saya nentukan titik-titiknya. Jadi termasuk Fatimah juga dia titipkan saya di Masjid PT waktu itu. Nah, baru saya tahu masalah-masalah dia itu. Nah, setelah itu ya kita kan tidak diamkan diri ya. Kalau mualaf memang ada kesulitan, ada apanya, seperti masalah dia ya kita harus bantu dia. Nah, jadi saya selalu membantu dia. Yang nggak tahu kemarin saya ke Jakarta, berapa bulan saya ke Jakarta, jadi akhirnya dia nggak tahu bagaimana dia pulang kampung. Saya nggak tahu dia pulang. Akhirnya dia pulang kampung. Macam mana cerita kau pulang kampung tak kasih tahu saya? Awalnya gini Bu, kita ini ditelepon keluarga karena kita sendiri di sini kan, mungkin mereka khawatir juga. Kita bilang kita nggak punya pekerjaan, belum punya pekerjaan sini, rumah pun masih ngontrak. Jadi mereka bilang pulang aja dulu, katanya, mana tahu sini kan dekat keluarga, setidaknya kami bisa jaga anak kamu kalau kamu mau kerja gitu. Jadi baliklah kemarin 6 bulan lah di kampung. Setelah itu ditelepon lagi sama Ibu Yuli, kita ditanyain kabar gimana gitu. Saya sih selalu menanya kabar-kabar yang mualaf yang seperti dia ini. Selalu bertanya apakah sana bagaimana, usahanya bagaimana. Kalau memang dia udah punya usaha dengan agamanya bagus, jadi saya lepaskan. Kalau dia tuh usahanya ya kira-kira ndak bisa,
Saya bilang, "Kau kembali lagi di sini." Dan saya pikir juga anaknya kan udah mau sekolah. Jadi usaha sana ya kurang lah ya. Nggak seperti dulu kan, agak sepi. Udahlah kau pulang aja di rumah saya. Dia masih ragu-ragu mau pulang rumah saya. Saya bilang kamu pulang aja. Ikut saya di sini. Mau makan nggak makan, saya makan apa, kau ikut makan apa lah, saya bilang. Alhamdulillah, beliau disukai. Jadi saya bilang saya pulang di sini aja. Jadi kita sama-sama lah, sama-sama bantu saya berjuang untuk mualaf gitu. Kita mualaf ini kan bukan hanya Fatimah ya bermasalah seperti ini kan, masih banyak yang Fatimah yang lain masih banyak. Jadi itu perlu kita bantu juga. Bukan hanya Fatimah satu ini kita bantu, yang lain juga kalau bermasalah seperti ini kita harus membantu dia. Itulah gunakan kita punya lembaga-lembaga. Jadi saya sih sinergi berapa lembaga. Saudara Siman, MCI, Mualaf Peduli, Rumah Quran. Jadi saya tergabung sama mereka, jadi semua ini ya mau bantu saya. Jadi sama-sama lah kita membantu mualaf kalau punya masalah itu. Kalau kita punya lembaga sendiri, kita tanpa dengan yang lain, kita enggak bisa juga. Apakah Bu Yuli bisa sendiri? Nggak bisa. Jadi kita perlu ustadz yang pandai, yang bisa bimbing kita. Saya kan perlu bimbing juga. Bukan saya tahu apa-apa, saya sebenarnya enggak tahu apa-apa juga. Cuman niat saya mau bantu mualaf gitu. Bukan saya sekolah tinggi, bukan ada santren, ya tidak ada saya. Tidak ada sekolah. Pilihlah yang sekolah tinggi atau yang enggak sekolah seperti saya. Saya enggak sekolah tapi saya niat hati itu mau bantu. Semua mualaf tuh kita bisa bantu dia, gitu. Saya bilang saya enggak takut mereka bilang saya bukan ustazah, memang saya bukan ustazah kan. Saya kan ya ibu rumah tangga biasa. Tapi hatinya terbuka mau untuk bantu mualaf. Mualaf seperti yang Fatimah ini. Sekarang macam mana kita enggak bantu dia? Anak dia kan mualaf juga. Dia masukkan anaknya mualaf. Dia sendiri mualaf. Kalau enggak kita bantu dia, siapa lagi yang bantu dia? Kalau sempat dia balik agama lagi, siapa yang bertanggung jawabkan? Dari situ saya nggak mau yang udah masuk Islam balik lagi dengan agama Kristen. Dari situ saya nggak mau. Macam mana pun saya berjuangkan mereka ini harus bisa bertahankan dengan agama Islamnya. Mudah-mudahan Fatimah bisa bertahankan dengan agama Islam yang benar. Jadi nurut agama apa harus dipelajari. Kenapa dulu berani Membawa agama? jatuh cinta gitu? Kenapa berani jatuh cinta? Pertama, wajahnya lumayan. Kedua, orangnya sedikit beruang lah. Dia enggak pelit orangnya gitu. Yang ketiga tuh, dia tuh orangnya mah lembut tapi tegas. Maksudnya kalau dia maunya ini ya harus begini gitu, enggak boleh. Karena waktu sebelum kita nikah dia bilang kalau kamu mau nikah dengan saya kamu harus masuk Islam. Kalau enggak mau ya udah gitu. Kita enggak bisa soalnya kita nih taat pada agama. Pertama orangnya soleh, rajin sholat gitu. Berarti dari dulu suka sama orang yang rajin sholat? Awalnya sih kita mau sholat, kan kita enggak, karena kita belum masuk Islam kan, kita belum tahu. Tapi dengan cara perlakuan dia dengan kita tuh baik, kita rasa tuh, ya dari situ kita mulai, mungkin dengan kita masuk Islam, dia bisa membimbing kita, insya Allah pasti bagus nantinya gitu. Harapan Fatimah ini yang masuk di Islam itu supaya bisa membimbing dia. Tapi itu di agama yang lama gimana? Agama lama dulu saya agama Protestan. Ya, termasuk rajin lah ibadah. Cuma waktu awal setelah masuk Islam nih ya, kalau kita tengok gereja, ya ringkunya ada bahaya. karena kan waktu
itu kan baru-baru nih, Ah. baru kita belum belajar Oh, belum ya. belajar Al-Quran. Jadi kalau kita lewat tuh belum waktu itu kan kita belum belajar sholat, Belum tahu lah belum dengan tahu, agama ya Islam. masih ada kerinduan gitu. Tapi setelah kita berusaha karena kita saking sayang cinta dengan suami, ya kita belajar berusaha gimana biar kita nih disayang oleh dia, makin disayang setelah kita kalau kita rajin sholat, kita pandai ngaji, kan suami senang lihat kan meskipun dia tinggalkan kita kan dia nggak ragu-ragu lagi gitu. Nah setelah itu setelah sekian lama setelah saya belajar sholat, belajar ngaji, alhamdulillah untuk kembali ke agama Kristen tuh nggak ada lagi, nggak ada sedikit pun nggak ada niat, alhamdulillah. Berarti udah mantap. Balik ke kampung kemarin pun kita masih sholat, masih mengaji sendiri gitu. Oh, ada masjid atau apa? Di sana ada kumpulan, maksudnya di Kran tuh ada agama Islam. Satu kampung ada agama Kristen, Katolik gitu. Cuma dia berbeda. Beda kampung. Beda kampung. Oh, beda kampung. Berarti nanti kalau misalnya belajar agama gabung ke sana gitu maksudnya? Iya. Ada juga pengajian di sana, cuma kita nggak ngikut karena kita belum kenal dengan orang sana. Jadi kita belajar ngaji di rumah. Alhamdulillah sekarang sudah baca Al-Quran besar. Jadi kita belajar sedikit-sedikit. Kan ada Al-Quran sekarang kan dia kan ada artinya, ada tulisan Arab dengan bahasa Latin juga. Kan? Jadi kalau kita salah kan kita bisa ngikut di situ. Gitu. Oh gini bacanya. Tidak dipersulitkan lah sekarang untuk belajar tuh ya. Ya, agama Islam itu tidak menyulitkan. Yang penting satunya ada kemauan. Iya, ada niat. Kalau tidak ada niat, kalau masuk Islam hanya cuma ikut-ikutan sih cepat balik lagi dia dengan agamanya. Kalau ikut-ikutan, kalau memang dengan hati dia mau masuk Islam itu tetap dia bisa pertahankan dengan agama Islamnya. Kalau ikut-ikut, ikut kerennya. Oh itu kerennya masuk Islam, jadi ikut. Nah ikut keren tuh nggak bisa. Jadi bisa ikut-ikut masuk masjid katanya. Ada orang bilang gitu ya. Keren nih Islam nih katanya. Kita bisa ikut masjid katanya. Ramai-ramai katanya. Cuman hanya ikut-ikutan. Tapi kalau udah nggak ikut lagi kan dia udah lemah. Kalau dia sendiri mempertahankan mau ngaji mau apa sendiri itu dia kan rasanya nggak mau. Kalau ikut kawan-kawan tuh kan dirasanya, ada kawan nih kata dia. Kalau kawan nggak ada ya nggak ada dia. Itu yang cepat buat dia berubah agamanya. Itulah keperluan kita punya lembaga-lembaga mualaf ini. Jadi mualaf yang masuk Islam, dia masuk Islam, kita cepat-cepat bina dia. Biar cepat bina dia, biar dia bisa baca Quran, bisa ngerti dengan Quran, bisa apa. Jadi dia bisa pertahankan dengan agama Islamnya. Kalau dia udah masuk Islam, kita biarkan aja. Dia ndak tahu dengan agama, ya dibalik lagi lah. Karena kan agama Islam tuh dibilang mudah, agak sulit. Dibilang sulit, kalau ada niat mudah. Mudah, Soalnya dengan cara kita sholat pun harus bahasa Arab. Jadi harus belajar dari ibaratnya kalau kita sekolah tuh harus dari SD gitu atau dari TK. Jadi gitu belajar Islam. Tapi kalau kita ada niat, alhamdulillah dipermudahkan Allah ya Bu ya. Iya. Maka dia balik kampung, Allah saya itu sedih di sini. Saya itu khawatir. Takut dia balik lagi dengan agamanya gitu. Kadang di situ kan semua keluarga dia non-muslim banyak. Sepupu sama Mak Usu tuh ada Islam tapi lain kampung gitu. Tapi mereka ya Islam. Tapi di situ rawan juga kan. Islam. Banyak orang Katoliknya kan. Cuman Islamnya sedikit. Banyak orang Kristennya. Kalau di kampung sih Bu, rata-rata orang Kristen, Katolik. Cuma ada satu aja Pak guru tuh yang agama Islam. Iya kan? Jadi, tapi kalau yang di kampung lain, ibaratnya sini kan, ini kan tempat ibu. Sana ada daerah Siantan, ke daerah mana, ke daerah pasar sana. Ada peran orang Islam. Tapi jauh, kan jauh kan? Juga sekitar berapa kilometer. Jadi gitu. Cuma beda kampung. Gitu.
Itulah kebilangannya kalau dia udah balik kampung, saya itu cemas di sini. Cemas sekali. Takut dia tuh berubah lagi agamanya. Itu yang saya takutkan tuh. Tapi orang tua di sana nggak ada yang kayak balik lagi. Oh, kalau saya kan tidak punya orang tua nih. Oh, nggak ada. Nggak ada, cuma ada saudara, bibi. Tapi alhamdulillah mereka enggak. Karena kita, tapi kalau tetangga tuh kemarin ada. Katanya, udah pisah, katanya udah cerai. Baliklah katanya ke agama nih, kami ini masak ini, katanya masak kami lah. Anda apa bah makan ya kalian, kami udah puas dulu kami bilang gitu. Sekarang Dulu udah makan. Untuk kalian enggak lah gitu. Kalau semua makan nanti enggak ada lagi, enggak kebagian gitu sambil gurau-gurau kan Bu. Biar ya kalian yang makan silakan. Jadi kalau tentang agama sih kami sedikit pun niat enggak ada kembali Bu. Dari hati sendiri enggak. Karena kita udah merasa nyaman dengan agama Islam. Saat kita sholat kita nih tenang gitu. Ketika kita ada baca Al-Quran ini bahagia. Walaupun banyak cobaan. Walaupun kita hidup dalam kekurangan. Tapi kalau kita udah sholat, udah baca Al-Quran ini tenang gitu. Tidak banyak pikiran lah. Saya rasa dari perbedaan agama Islam dengan agama kita yang dulu, kalau kita dah ibadah tuh rasanya kalau Islam ini tenang. Tapi kalau yang dulu tuh dah ibadah tuh ya balik ke rumah ya gitu lagi gitu. Maksudnya pikiran kita tuh kacau lagi. Kalinya ya kalau saya tidak masuk Islam waktu ditinggalkan suami itu mungkin bunuh diri pun mau rasanya ya. Tapi karena saya kan waktu itu kan saya kan udah belajar ngaji nih, udah belajar pandai dikit-dikit lah. Karena situ kan ada terjemahan, ada gimana caranya. Jadi nih ketika saya sedih berbulan-bulan tuh, saya bawa sholat, saya bawa ngaji. Pokoknya ketika saya ngaji tuh saya sambil nangis, sambil baca Al-Quran untuk menghibur rasanya gimana ya kalau setelah kita baca Al-Quran tuh ada sedikit tenang gitu kan. Nah, jadi saya lakukan itu setiap hari, mudah-mudahan Allah beri hidayah, beri yang terbaik lagi kan ke depannya, bisa mungkin Allah tunjukkan jalan kita bisa berpikiran terbuka gitu. Tapi kalau kita Kristen Bu, kalau kita lagi cinta-cintaan nih, lagi sayang sama suami kita, tiba-tiba kan ya sampai kita buat salah kan Bu, kita sini belajar berusaha mau jadi yang terbaik, baca ngaji, baca sholat demi dia kan, tiba-tiba ditinggalkan tanpa ada kelahi, tanpa kan rasanya mungkin mau prestasi pun ada kan kalau kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah karena kita udah masuk Islam nih Bu, jadi kita bawakan sholat biarpun tidak berapa pandai sholat bacaan, tapi kan karena tenang hatinya. Hati kita ada niat sama Allah mau gini, mau curhat setelah sholat kita curhat sama Allah, ya ada tenang rasanya. Karena kau tuh niat mau masuk Islam, bukan hanya ikut-ikutan. Itulah kalau niat masuk Islam tuh tetap dia pertahankan, itulah dari dulu saya bilang seperti itu. Kalau gitu biasa saya bimbing yang mualaf-mualaf lain tuh kadang itulah ikut-ikutan, kadang diikut suami nikahnya kan, hanya ikut suami, udahlah ikut ya agamanya. Tapi enggak mau belajarnya, banyak seperti itu. Nggak tahu lah, buat masa sekarang sih mereka belum, karena suaminya tuh nggak begitu membimbing gitu kan Bu. Ya rata-rata seperti itu. Yang penting dah tanggung jawabnya sebagai istri ya udah gitu. Kalau agama tuh ditanya gimana kamu udah pandai sholat belum? Kalau sholat kalau ada suami pandai, kalau nggak ada suami nggak pandai, kan nggak diajarin, nggak diberi dukungan gimana gitu. Ada sih mereka gimana Kak katanya. Gimana aku mau ngajar kalian, aku baru belajar ini. Orang minta ngajar katanya, saya baru belajar. Di kampung gimana katanya. Nantilah saya tanyakan Ibu di sana nanti gimana, mudahan ada dikasih apa namanya, maksudnya bimbingan daerah Skada sana kayaknya belum ada deh untuk mualaf Bu. Iya. Nantilah kita untuk mualaf tuh kayaknya di Skada tuh masih kosong. Nggak ada kan?
Nantilah kita Paling atur ke sana. pengajian untuk sesama muslim itu yang memang dari muslim mungkin ada kali. Tapi mualaf kayaknya enggak ada di Skadal tuh. Kami tanya-tanya sama mereka ada gitu. Emang enggak ada ke perkumpulan mualaf sini. Tuh saya pun perlu gak cari ustadz yang bisa ngajar ke daerah itu. Cuman itulah mau bayar gaji yang mereka itu bagaimana gitu. Itu kadang kesusahan saya di situ. Sungguh saya belum punya penghasilan kan. Jadi saya mau kirim dai-nya ke sana kan harus bayar. Paling tiap bulan kita kasih lah 2.500.000 untuk biaya hidup dia. Di kampung bisa lah kasih beras, kasih lauk. Lain itu kan dia perlu kak 2,5 juta bukan gak banyak kan gitu bang. Nah dari itulah saya ini belum ada dananya. Lagi saya bercari-cari lembaga mana mau bantu kita gitu kan. Kalau ada lembaga lain, kalau ada orang baik mau bantu, oh Bu Yuli, saya mau kirimkan dai ke sana. Jadi tiap bulan dia bisa nanggung dai ini, gitu. Kalau ada ini belum ada, saya lagi bercari nih. Kalau ada orang baik mau bantu gitu. Tunggu saya pergi dakwah-dakwah keliling sini-sini ya pakai dana sendiri. Nih tanya, kalau dibayar ke Bu? Tanya kemarin, Bu Yuli, Bu Yuli kemana-mana uang bensin apa? Bu Yuli dapat di mana? Dari Allah kata gue. Oh jawabnya cuman saya jawabnya. Emang kan enggak ada gitu, Bah. Saya memang enggak digaji di mana-mana lembaga. Tanya, lembaga bayar Bu Yuli? Enggak ada. Bilang lembaga mana yang bayar? Enggak ada. Nah itulah berjuang sendiri, nanti ada ya lah rezekinya gitu. Allah pandai ngasih. Satu saat tuh ada ya. Jadi kita hidupnya harus sabar. Jadi ikhlaskan hati kita menolong orang gitu ya. Saya biar sakit tuh ya. Saya biasa tuh sakit saya itu. Demam. Kali ada WA datang Bu Yuli, ini ada beras bisa untuk mualaf. Bu Yuli bisa ambil enggak? Bisa. Itu seger. Semangat. Nah, Kita tuh di jalan Allah gitu. Ini karena di jalan Allah tuh sembuh. Langsung tahan tak. Hilang. Kata anak bilang, enggak kan mama sakit tadi. Enggak, iya. Ada pula sakit. Udah hilang udah sakit dah. Bisa langsung hilang sakitnya. Kalau dengar seperti itu. Kadang kalau lebaran haji ada daging apa Bu Yuli ini ada daging untuk mualaf. Segar aja saya tuh. Sakitnya hilang. Enggak tahu saya itu bagaimana, enggak tahu saya. Padahal saya benar-benar sakit, enggak bisa bangun awalnya. Tapi dengan ada bantuan tuh hilang sakitnya. Tapi bukan untuk saya, bantuannya kan untuk orang gitu. Tapi saya cepat sembuh. Kalau untuk saya tidak perlu apa-apa di rumah saya. Karena yang makan saya sendiri sama suami saya. Anak-anak kan udah lepas semuanya. Tinggal kami berdua ya. Daging mana saya pun tidak mampu kak makan daging. Darah tinggi. Saya tidak bisa makan daging. Tidak bisa darah tinggi saya. Makanya kadang dikasih orang daging, kasih ke saya terima. Kadang saya kasih lagi sama yang lain gitu. Saya sih ucap terima kasih sama Bu Yuli karena masih sayang, peduli sama kami. Makasih banyak Ibu Yuli atas bimbingan selama ini, kasih sayang Ibu, perjuangan Ibu. Sungguh sangat dibanggakan lah. Kami salut dengan Ibu Yuli ya, sungguh udah berumuran. Aduh, kalau udah ngurus mualaf, Masya Allah, motor pun lihai. Padahal umur sedang dah berumur ini. Umur saya 63 tahun. Mudah-mudahan diberi lagi umur yang panjang. Amin. Bisa kayaknya masih banyak mualaf membutuhkan perlu saya itu ya. Jadi saya didoakan mualaf-mualaf Bu Yuli jangan cepat meninggal gitu. Saya bilang umur saya udah 63 ya, udah dekat nih meninggalnya. Karena mana mungkin lah sampai 100 tahun bilang. Katanya janganlah Bu Yuli meninggal. Nah, kami macam mana kalau Bu Yuli tak ada? Udah saya pilih dah mereka tuh yang bisa bantu saya. Kalau saya tak ada mereka bisa. Tapi mereka tuh masih tidak bisa. Mereka tuh masih memikirkan dunia. Jadi akhiratnya mereka belum terpikir. Gitu Pak. Jadi mereka tuh tidak bisa belum sanggup sepenuh hati seperti saya. Kalau saya kan tidak mikir apa-apa lagi.
Mikirnya cuman amalan saya bisa untuk akhirat aja, udah itu ya mikiran saya. Jadi saya enggak mikir ke dunia lagi, enggak ada. Umur segini dunia mau untuk apa lagi? Kayak enggak ada lagi ya, enggak ada harapan. Mau cari kaya pun enggak ada harapan lagi. Ini pun dia Tuhan masih sayang sama saya, nih beri umur saya lebih banyak lagi. Nah, sekian sampai sini Bu Fatimah menceritakan pengalaman-pengalaman dia hari ini di rumah saya. Saya juga ada tempat yang seperti ini. Bisa kalau mualaf-mualaf yang lain mau gabung di sini silakan. Dia bisa di rumah saya. Kita gabung atau mau cerita-cerita tentang hidup dia, mau cerita ya apa kesusahan dia, boleh juga di sini. Sampai sini saja saya tutup. Banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.